Ya kalau misalkan kesel sama aku, dia melampiaskannya sama anak. Dia tuh ketahuan selingkuh ya, Mbak? Iya. Oh, dia ketahuan selingkuh tapi dia juga yang gituin anaknya. Iya. Betul ya? Iya, pas mau dijemput kan ngomong, Mas, bapak itu nggak pernah ngurusin aku katanya. Sukanya chatan sama cewek kayak gitu. Cela tuh ngomong kayak gini, udah, aku udah capek, aku talak kamu katanya. Juga ada kerjasama sama Komnas Perlindungan Anak ya Pak ya dari Jakarta gitu, makanya kita mau mengamankan kondisi anaknya gitu. Karena kan takutnya telat, kita nggak tahu nanti apa yang terjadi gitu ya Pak. Makanya kita datang ke sini koordinasi sama aparat desa gitu ya. Takutnya kan kita melangkahi kan nggak boleh juga ya Pak. Makanya kita minta tolong untuk pendampingan ke rumah mantan suaminya Pak. Ya, gitu. Saya siap ya kalau kebetulan saya kurang tahu Bu itu yang namanya. Gitu, nggak apa-apa, ya. nanti itu biar RT berapa, mungkin kalau sama ibu sekarang pasti tahu gitu. Iya, jadi Bapak pendampingan aja supaya kita tidak melangkahi aturan ya Pak ya. Yang penting kita udah koordinasi, udah menjelaskan kita mau ngambil anaknya kembali Pak. Jangan sampai nanti ada kericuhan ya Mas ya, atau ada kegaduhan, nanti kita disalahkan gitu. Kita niat utama yang pertama adalah mau mengamankan anaknya, dan yang kedua kalau emang dia tidak mau memberikan secara baik-baik, kita lapor polisi Pak. Jadi jangan salah kaprah ya Pak, anaknya nanti ke ibunya bukan ke kita Pak. Iya, nantinya kalau ini kan pasti si suaminya kan ke ibunya gitu. Pas kebetulan itu istrinya ada. Ada di mobil. Ada di mobil. Tuanya ada. Ya namanya adik sih, kurang tahu yang mana gitu. Nanti diarahin sama ibunya aja ya Pak ya. Iya. Kita jadi bareng-bareng ke sana, nanti kita selesaikan baik-baik. Intinya Pak, kalau emang tidak bisa diselesaikan baik-baik, kita lanjut ke ranah berwajib Pak. Gitu. Karena ini udah nggak boleh ya Pak. Gitu. Ya udah langsung. Makasih ya Bu ya. Iya sama-sama Pak. Yuk. Oke guys, alhamdulillah nih kita udah koordinasi sama Pak RT, Pak Sekretaris Desa, Pak Sekdes, maaf, Pak Sekdes, terus Pak RT-nya depan rumahnya katanya ya Mas ya. Gitu, kita langsung menuju ke rumahnya ya. Baru tahu sekarang ya. Ya pasti Pak, soalnya kan videonya antara istri dan suami gitu Pak. Ya, ada pengancaman gitu Pak, jadi. Tapi masih suami istri. Udah ditalak Pak. Oh, udah bisa. lagi kena apa? Oh kenal sama ibunya? Dia kan suka di sini gitu, sama di mana? Di Bogor. Ya. Masih saudara. Oh masih saudara saya. Oh. Udah lama ini mah, udah lama saya udah tahu ya. Oh udah tahu Pak emang. Nah, udah lama ada kekerasan rumah tangga udah lama. Gitu. Oh emang udah. Saya juga suka ngebetulin di sana gitu. Oh gitu. Pernah dibetulin ya. Jadi emang orangnya temperamen Pak? Ya mungkin gitulah mental. Tapi dianya nggak mau pisah gitu. Tapi nggak boleh Pak, ini udah kekerasan sama anak Pak, harus ditindaklanjuti. Malahan saya dari pihak desa pernah mengurusi ke sana supaya jangan terjadi terulang lagi kembali. Mbak sini Mbak. Sini loh, Pak Yadi gini Ya. loh. Aku itu lagi enak-enak kerja Ya. Bogor. Sekarang
dikirim video kayak gitu, ya otomatis aku berpikiran gimana ya. Emang Bu kejadiannya udah lama Bu? Oh ini baru 3 hari? Ini mau kejadiannya udah lama dari dulu gitu. Oh dari dulu. Udah dibetulin sama desa juga sama saya udah dibetulin gitu. Ulang lagi gitu. Sekarang urang lagi gitu Bu. Oh. Ininya saya masih saudara ini ke Bapak ke aku. ininya gitu masih saudara. Mbak kenapa mau balik lagi? Ya aku kan ngelihat anak. Aku punya anak udah Iya, punya anak. makanya. Ini kasihan yang jadi korban anak malah Pak. Ya iya. Kasihan sama anak tapi anak yang jadi korban. Saya juga Gitu. nanya kok kenapa Yud. Masalahnya masih mau ke ibunya jadi penyiksaan ke anaknya. Oh jadi udah sering ya Pak? Pernah gitu, Ke pernah anak. 1 kali. Pernah 1 kali. Sama kampungnya juga udah ke sana ke tempat ibunya. Udah dibetulin. Waktu dulu ya udah berapa tahun belakang lah. Iya 2 tahun kan. Dikiranya sudah betul aja gitu, udah biasa gitu. Ceritain soal. Iya. Udah tahu lah semuanya jadi. Yang kejadian ini tadinya tidak terus menerus begini Bu. Iya harus dilaporin sebenarnya Pak. Makanya saya diam aja, nggak tahu kejadian seperti gini gitu. Ini dia ngancemnya itu kayak gini Mau loh. melapor sekali gitu. Iya. Sampai mau menggal pak anak lah, itulah. Tadi udah saya ceritain sih Mbak. Yang ngelapor di ibunya, tapi kalau kekerasan anak kita pun bisa ngelapor Pak. Gitu ya Pak. Itu sih yang jadi poinnya itu ada kekerasan anak sih yang gitu. Soalnya kita pemerhati anak Pak. Iya. Sayang banget anak kecil harusnya dilindungi, disayangin malah digituin Pak. Ya pernah gitu, saya betulin pernah. 1 kali dikirainnya udah aja gitu, udah. Bisa jalan sini Pak. Dikirainnya saya mah sudah aja gitu, Udah baik. udah baik kan gitu. Oh. Nggak ada laporan lagi gitu. Makanya saya heran, kok sama Yadi gitu. Kalau tadi bilangnya Ibu Yudi mah, pasti ke sana gitu. Bu. Salah nama ya. Nah. Lurus ya Pak? Iya. Soalnya Pak RT-nya depan rumahnya persis ya Pak? Ya, dekatnya Pak RT-nya. Mungkin Pak RT-nya lebih tahu di sana. Waktu dulu mah saya yang ngebetulin, saya sama Pak perangkat wilayahnya sama Pak Puluhnya. Ini belok sini. Itu kasus yang anak juga Pak? Iya, katanya nggak bakalan ngelakuin lagi gitu. Udah. Ya mungkin Sampai di situ kemarin aja. cuma dikasih efek jerah doang. Laporin aja Mbak, udah nyakitin anaknya kok. Kanan kiri ini? Kiri. Kiri lurus, belok kiri lagi ntar ya. Ini kan bahaya ke mental anak loh Mbak kalau didiemin. Ya iya Bu. Kalau saya jadi Mbak sih saya laporin Mbak. Ini siapa? Ibu ya. Oh ini ibunya. Mas, Mas, iya Mama Ki. Ibunya. Mama Ois. Mama Ois. buka masker Mbak. Nah, ini mertuanya. Oh, Dia emang enggak ini. Bapak Yadi ada Bu. Enggak mau. buka masker coba Mbak. Nanti dulu. Yoris mendekat sih, kita tinggal itu dong ini. Sukunya mau lebat tuh. Assalamualaikum. Pak, tuh lapona, coba kan lagi masyarakat. Mana? Di lalbat tuh. Yuk. Ini rewas. Kamera. Saya dari yayasan Bu. Dari yayasan. Oh, bisa ini teh tengah siapa? Teh Nopi. Oh iya. Udah suka di TV. Halo Ini Pak. ini Ini yang suami. nama. Bekas suami ya? Bekas suaminya. Oke, Bapak boleh ngobrol di mana nih Pak? Kita enaknya. Di dalam aja. Tapi nggak ada lampu ya? Nggak ada lampu. Nggak salah lampu. Di mana? Mas di sini aja.
Nggak bisa. Oh, di rumah Pak RT. Oh, rumah Pak RT aja ya? Di Pak RT mak. Saya di Pak RT biasanya kan susah dia kan sempit. Sama Pak RT-nya. Pak RT-nya mana Pak RT-nya? Mbak April, Pak Tommy panggil Pak RT tolong. Mending di rumah Pak RT Bu. Iya, lebih enak ada saksinya ya. Pak, ayo Pak, boleh ikut. Ngobrol-ngobrol unggul ya ke Handi, pengen ngobrol berhenti yayasan. Oke guys, kita ke Pak RT aja. Pak RT, ini Pak RT. Ya Pak, maaf Pak, Novi Pak dari Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Ini kita ada ini Pak, Mbak. Ada Pak. Ya ada Pak Sekdes juga. Di dalam. Saya itu biasa pengen ngirim tempat bener. Boleh ngobrol Pak di dalam. Ini helpnya nyata. Dari akhirin siapa? Dia mengatur Ya, buat aku di mana? Oh ya udah. Bukan serius. Pak, Kayak diizinkan terbuka. ya. Enggak ya? Ke Pak RT gitu. Terserah Pak Ini RT. udah mulai rame Pak. Udah mulai rame. Di dalam aja ya. Heeh. Dalam. Izin Pak. Siapa tuh ada enggak? Oke, Pak RT izin saya Novi dari Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Ya, Mbak ini melapor sama kita, kakaknya dan juga tetangga. Ya, perihal 3 hari yang lalu, Bapak ini mengirim video memukul anaknya dan ada pengancaman. Mas, gimana Mas itu videonya? Iya, karena saya sakit hati Mbak ya. Saya kan masih suami istri sama dia. Dia lebih mentingin teleponan sama orang lain daripada suaminya Tadi sendiri. udah dijelasin ya Mbak sama Mbak. Ya, terus Itu. satu-satu ya. Terus Setiap teleponan sama saya, dia itu selalu matiin. Dan pas saya telepon lagi, dia lagi sibuk sama orang lain dan telepon saya diangkat-angkat, lagi telepon sama orang lain. terus Ya saya sakit hati sama dia tuh. sakit hati korbannya anak. Anak itu ada undang-undang loh Mas yang dilindungi. Anak mah diurus. Gila. Ini ibunya, gak apa-apa suruh masuk aja kalau mau ngomong sini. Ya udah sini kalau mau ngomong Bu. Mas. Kakaknya. Iya, nggak apa-apa, masuk ke dalam. Boleh mau masuk Bu? Ya udah kalau nggak usah ikut ngomong. Terus kamu mau anak kamu itu benar? Salah, saya tahu. Saya cuma mau dia pulang aja. Saya mau ngelakuin itu. Bukan masalah antara kamu nyuruh dia pulang. Kamu bisa lapor polisi kamu. Yang sama anak. Bohong apa sih, ada videonya? Benar, Mama. Kan tuh benar-benar sampai ke Ini ada videonya Pak. Udah saya simpan semuanya. Bu, sebenarnya ini bukan anak saya, Bu. Iya. Saya ke. Oh iya, Bapak sebagai saksi aja lah ya, gitu kan. Videonya 2, penyiksaan sama anaknya, ditabokin anaknya. Ini videonya. Ya. Ya Pak, izin ya Pak. Boleh, Pak. Anak di bawah umur digituin sama bapak kandungnya. Itu jelas melanggar ya, ada pidananya kayak gitu. Ya, kita ngejewer nyentil aja itu bisa kena, apalagi dipukulin kayak gitu. Ya udah, saya mau kalau mau dibawa anaknya ya bawa aja. Bukan masalah bawa dia tuh. anaknya, ini gimana Saya juga pertanggungjawabannya? pengen bebas kayak dia ke ngurus anak. Pertanggungjawabannya gimana, kamu udah mukulin? Langsung ke ranah kepolisian mau? Ya udah, nggak apa-apa. Kita bikin laporan BAP. Nggak apa-apa. Berarti kamu bertanggung jawab mau ya? Tanggung jawab. Oke, gimana Mbak? Ya tadinya aku pengennya baik-baik aja ya, nggak mau sampai kayak gini. Dia itu kan Dia udah sering kan? iya, mengancam teman aku juga. Dia nggak enak. Dia yang lapor ke kakak kan, Betul. bukan aku yang lapor. Jadi dia yang merasa nggak enak. Dia itu seorang cewek, masa pacaran sama aku? Jadi faktor cemburu paling. Faktornya Itu cemburu. cewek, bukan cowok. Dia karena tomboy. Jadi dia disangka pacaran sama aku. Dia nggak enak dan dia terancam itu apa jadi mencemarkan nama baik. Dan cuma sekarang baik apa?
mencemarkan nama baik kan itu di kasus kena sosmed kan. Iya, tapi dia mengancam. Kamu kena sosmed kan, mengancam nama baik. Apa sih Mas, maksudnya apa sih? Iya kan cuma di WA, kamu jangan mengganggu rumah tangga orang. Tapi tetap di WhatsApp, di WhatsApp itu dibikin status. Enggak. Jadi Aku kan bikin status, aku cuma WhatsApp dia, WA dia, supaya jangan mengganggu rumah tangga orang. Ya, tapi kan dia Gitu. cewek, masa mengganggu? Ya aku gak tahu dia cewek apa cowok. Aku udah Soalnya kan sama dia dia. tampilannya udah bener-bener kayak cowok. Namanya juga tomboy Dia kan, tuh. Kak. Namanya juga tomboy kan. kok Mas tega sih mukulin anak kayak gitu? Cuman karena cemburu sama bini. Saya udah lama benar-benar sakit hati. Loh, udah dari sering dulu. katanya kok diceritain. Udah diceritain tadi. Udah sering, ini bukan cuma 1-2 kali. Ya karena Gituin cemburu, anaknya. karena cemburu mungkin yo. Enggak, kenapa cemburu terus pelampiasannya ke anak? Kenapa? Anak nggak ada dosanya, Mas. Emang anaknya kenapa? Anak kandung kan? Nggak ada salahnya gitu loh. Maksudnya anak nggak ngapa-ngapain. Saya udah dari dulu benar-benar sakit hati Mbak, udah Iya, benar-benar oke, bisa sakit tahan hati. tuh gitu. Iya, sakit Aku hati. cuma mau dia pulang, mau urus anak itu aja. Alasannya gitu, Cuma Pak. mau di rumah. Ya, terus Mas? Saya sengaja lakuin itu supaya dia pulang, duduk di rumah urus anak, supaya gitu aja. Bisa rumah tangga lagi gitu. Bisa. Ya dia aja kan udah nggak mau. Ya udah, enggak sekarang. Terus Mas juga. Ya sekarang saya juga udah gak mau. Ya terus setelah Kan itu. kemarin saya udah Aku itu sakit Talak juga hatinya dia. kemarin ya. Udah transfer uang, dia tiba-tiba ya udah ditalak aja. Enggak Bu, sekarang Gimana rumah aku tangganya bisa sakit? masih berumah tangga apa sudah cerai Bu ini? enggak kalau kemarin Udah talak, oh, udah. soalnya aku udah benar-benar udah gak tahan lagi. Rumah tangga ya dari dulu saya kalau pulang pesan bukan ke anak, lebih baik ngomong baik-baik. Gitu. Akhirnya kan ada mungkin lah nah, kalau karena hukum jangan Bu, Enggak. jangan dulu lah gitu. Nggak bisa diajak ngomong ini baik. kan nggak bisa. Ini kan bukan cuma 1 kali Pak. Ini Nggak. kebiasaan ya. Ya saya cuma dari pemerintah gitu, mintalah secara kekeluargaan dulu gitu. Kalau udah nggak bisa kekeluargaan barulah Bu gitu. Saya dari pemerintah Bu meminta ke ibu lah, cobalah secara kekeluargaan dulu gitu, gimana baiknya gitu. Tapi kalau anak mau dibawa, mau benar-benar ngurusnya juga. Kemarin kan anak di neneknya juga mau jajan juga katanya kan harus ngalah keong dulu kan. Nanti Mas kalau kita buat surat perjanjian kalau misalnya anak ditelantarkan berarti dia urusan sama yayasan kita sama Iya. juga gitu Mas. Udah. Ya setidaknya nggak dipukulin lah Mas. Kayak Mas ngelakuin. Tapi ke anaknya. hak nafkah Mas masih tetap ada. Masih tetap loh itu. Terhadap anak ya. Iya, Tetap ke karena anak nggak bisa. Itu harus ada perjanjiannya Iya. juga. Dia bertanggung jawab sama anaknya, 3 anaknya kan. Betul. Walaupun diurus sama Ibunya tetap. Itu nggak bisa Pak. Tidak bisa dihilangkan. Tapi saya minta bawa sama ibunya, jangan sama Iya, neneknya. anak aku mau dibawa semua. Gitu aja. Jadi sekarang gitu katanya anak Harus dibawa. benar-benar dia, jangan sampai ditinggalin. Ya terus yang kena siapa Mas? Harus benar-benar dia yang Yang ngurus. terpenting Mas jangan takut. Iya Mas. Anaknya diurus. Anak diurus. Iya. Nggak terlalu. Sekarang saya tanya, Bukan dia takut, kerja. Pak. Kemarin juga kan anak cerita mau jajan aja sampai ambil keong di sawah. Ya sebetulnya edukasi juga seperti itu Pak, nggak segampang. Nah, sekarang ngomong dia doang. kerja juga buat anak. Mas mencukupi nggak kalau misalnya saya nih, misalnya saya menikah dengan laki-laki yang sudah mencukupi, ya saya nggak perlu kerja lagi, benar nggak? Iya, betul. Untuk apa kita kerja lagi? Tapi kalau suami kita tidak mencukupi, kenapa sih? Apa salahnya kalau Ini misalnya bayar istri ikut kerja? dulu juga dia kerja malah nikah sama orang lain kan, kawin siri. Yang tadi udah diceritain. Yang udah disiri kan. 1 bulan. Itu pacarannya sebelum cerai sama aku juga.